Jadi gini, orang yang dari kalau dia mudik harus ada keterangan. Tapi kan ada sekarang istilah isi mudik, kecuali orang yang bertugas. Dia mendapatkan penugasan, misalnya orang dari Makassar, dia dapat penugasan ke Bone, harus memperlihatkan surat keterangan bertugas. Nah, begitu juga orang Bone yang bertugas ke Makassar juga harus memperlihatkan surat tugas bahwa dia ditugaskan oleh kantornya atau instansinya untuk sesuatu. Oh, jadi bukan surat bebas COVID maksudnya? Nah, kalau yang diperlakukan sekarang di Kementerian Perhubungan itu, di samping surat keterangan tugas, itu ada surat keterangan kesehatan bahwa dia tidak terinfeksi COVID-19. Tapi itu dikeluarkan oleh petugas kesehatan yang memiliki kewenangan. Ya, ada nih saya. Ini mobilnya. Penjemputan pasien yang telah sembuh dari virus corona atau COVID-19 yang dijemput langsung oleh Bapak Wakil Bupati Bone, Dr. Anda. Kabupaten Bone yang merupakan kasus pertama terponis positif. Adik kita ini adalah santri dari Temboro, Magetan, dan pada hari ini tiba di Bone dinyatakan sembuh atau tidak positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Ananda Arman. Ini di sebelah kanan saya. Ananda ini adalah santri pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur, yang baru saja berjuang melawan COVID-19. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sejak kemarin dinyatakan sembuh atau negatif. Yang saya hormati teman-teman dari Satuan Tugas Padrai, mewakili Bapak Bupati sebagai Ketua Gugus. Yang saya hormati juru bicara COVID, Dr. Yusuf, teman-teman dari TNI dan Polri, adik-adikku dari pers yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan rahmat. Wakil Bupati terharu dengan sembuhnya salah satu pasien pertama. Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan salam hormat Pak Bupati dan Forkopimda sementara ini memantau perkembangan di kecamatan. Mewakili beliau dan mewakili pemerintah daerah serta satuan tugas, hari ini akan menerima salah satu keluarga kita, Arman, yang baru saja selesai diisolasi di Makassar. Alhamdulillah dinyatakan negatif. Saya perlu menginformasikan bahwa Nanda Arman ini tiba di Makassar itu tanggal 18 April yang lalu. Karena hasil tes di Makassar, di bandara dinyatakan positif, sehingga kebijakan harus diisolasi di Makassar. Awalnya diisolasi di Swissbill, kemudian dirawat di hotel, sekarang ini namanya Hotel Al Madeira, dulu namanya Hotel Quality. Kemudian sebelum
dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Lamuru, Kecamatan Tanjung Siatinge. Kita akan menerima secara resmi sebagai satu wujud kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti protokoler kesehatan, kita disiplin, alhamdulillah ternyata bisa sembuh. Saya minta Ananda Arman nanti bisa bercerita kepada seluruh masyarakat bahwa untuk melawan COVID ini harus kita mengikuti anjuran kesehatan, protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kemudahan untuk menjalani semua ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi, semangat, karena ada 3 rekannya yang sementara sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Tendriawaru. Dan terus terang, sesuai dengan data kita di Satuan Tugas Gugus ini, ada 18 orang temannya dari pesantren itu, alhamdulillah di luar dari yang 3 yang ada di rumah sakit ini dinyatakan negatif. Kita berharap mudah-mudahan di Bone ini insya Allah dengan adanya Ananda Arman hari ini, mata rantai dari COVID-19 ini sudah dapat kita putuskan. Kemudian daripada itu saya juga perlu menyampaikan, mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Drai. Kita berharap teman-teman pers untuk membantu pemerintah daerah menyebarkan bahwa orang yang terkena virus corona jangan dikucilkan. Karena itu sama dengan kita juga tidak tahu apakah kita ini bebas dari itu atau bagaimana. Oleh karena itu kita semua sama dengan mereka. Ya, oleh karena itu kita berharap nanti mudah-mudahan dengan penerimaan Ananda Arman ini, teman-teman dari media bisa mengedukasi masyarakat untuk menyampaikan bahwa penyakit ini jangan dikucilkan, jangan diisolasi. Itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kesembuhannya juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus kita berikhtiar melakukan langkah-langkah terutama yang berkaitan dengan protokoler kesehatan. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih keluarga dari Arman. Mudah-mudahan dengan kepulangan Arman dari Makassar, insya Allah kita berdoa Bone sudah bisa selesai persoalan corona. Amin. Dan nanti ini Arman akan diantar oleh Pak Drai, juga dari TNI maupun Polri. Bahkan juru bicara COVID juga akan hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Lamurkung, sehingga penerimanya biasa-biasalah. Tidak perlu ada yang khawatir, ada yang mengisukan begini dan begitu. Dan kami harapkan ini adalah bagian dan tanggung jawab bersama termasuk adik-adik dari pers untuk menyampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selamat Ananda Arman. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga dan ada hikmahnya bagi masyarakat di Kabupaten Bone. Saya kira itu mungkin Pak Drai. Arman mau bicara, silakan. Adinda, mungkin Adinda ini kita dengarkan langsung suara. Enggak apa-apa Ji, nanti jawab saja. Begini, ada mau ditanya boleh? ya, jawab saja apa yang ditanyakan. Silakan. Ya. Silakan tanya. Oke, teman-teman silakan. Mungkin bisa ceritakan pengalaman-pengalaman selama diisolasi hingga dinyatakan negatif. Mungkin pengalaman-pengalamannya apa yang dirasa selama di hotel. Pas dinyatakan positif, dibawa kemana? Dibawa di hotel Swiss. Di hotel itu apa Mi dikerja? Cuman di karantina. Ya di karantina itu nggak apa, ngaji apa kegiatan hari-hariannya? Yang ngaji, Olahraga. Salat 5 waktu. Ada dikasih obat atau apa? Cuman vitamin sama madu. Vitamin sama madu. Iya. Fasilitas yang diberikan bagaimana? Alhamdulillah baik.
Nyaman. Iya. Nyaman. Iya. Perasaannya pas dinyatakan negatif bagaimana? Alhamdulillah senang. Tenang. Jadi harapannya saat kembali ke rumah apa harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan yang ada di Lamuru semuanya ini nggak menghindar lah Ya. seperti biasanya. Ini Dinda kan awalnya bagi menurut kita ini kan merasa sehat terlebih dari tes dokter. Memang gimana sih perasaannya pada saat itu sehingga kita merasa kayak ini? Ya kalau perasaan ya biasa-biasa aja. Tapi pas diperiksa dikatakan ini positif katanya. Udah ada gejala-gejala deh seperti yang sakit kepala, demam, flu. Katanya enggak ada. Yang kita Iya, rasa. enggak ada. Sebelum Arman masuk ke sini apa pernah donor darah lain? Di Probolinggo waktu itu 40 hari keluar 40 hari enggak langsung pulang ini ke pondok, terus pas diperiksa di pondok, tes di pondok ya enggak apa-apa, tapi pas diperiksa lagi di Bandara Makassar ini dikatakan positif. Mungkin ada pesan-pesannya bagi pasien kita yang sementara dirawat yang COVID ini. Adiknya, ya, adiknya masih. Adik-adiknya mungkin ada motivasi atau pesan-pesan. Jadi yang sekarang masih ada yang masih diisolasi ya tetap semangat dan selalu berpikir yang baik. Jangan dipikirkan, karena kalau dipikirkan itu menjadi ini sangat buruk itu kalau dipikirkan. Mungkin perasaan ketika dinyatakan positif COVID pada awalnya bagaimana? Apakah biasa saja atau ada? Ya waktu saya dikatakan positif ya biasa-biasa saja. Soalnya saya ini soalnya saya ini sehat-sehat aja. Iya. Kalau mungkin jenis makanan ataupun vitamin yang diberikan oleh tim dokter, apakah ada detail mungkin jenis atau merek? Vitaminnya ya Vitalex, vitaminnya sama madu TJ. Apa tidak dianjurkan saja teman-temannya yang di sini, yang diisolasi di Bone, tidak dianjurkan bilang ke Makassar nih saja, siapa tahu bagaimana, Arman? Ya kata pendamping di Makassar katanya kalau ada keluarganya yang mau ke sini ya enggak apa-apa. Ya. Untuk diisolasi. Ya, artinya kan ada contohnya Arman bisa sembuh, jadi siapa tahu ini senu-senuang yang di Bone ini dibawa ke Makassar dan insya Allah segera sembuh, Deman. Iya. Setuju kita? Setuju kita? Iya. Pak Dre, bagaimana proses pengantarannya nih? Jadi terima kasih banyak di sebagai tanda syukur kita kepada adik kita ini. Pertama-tama saya dari gugus tugas ingin berikan pangkat beliau Akis. Hari ini lakukan penyerahan. Di sini ada juga sarung dan baju koko. Masya Allah. Ini dari pemberian dari gugus tugas seluruh masyarakat Bone. Di sini ada harapan dan doa kita semua. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik, ya, menjadi spirit kita. Masyarakat Bone itu tidak pernah kehilangan sisi kemanusiaannya dan selalu mau untuk mendampingi, selalu mau untuk bersama-sama melewati masa-masa susah. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Jubir, teman-teman gugus tugas, teman-teman media, yang kami banggakan adik kami Arman, yang hari ini kita bersyukur bahwa beliau bisa kembali bersama kita, adik kita. Sosok apa yang dilakukan adik ini
Arman ini memberikan suatu pelajaran buat kita. Ada dua. Bahwa pertama, tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Itu satu. Tidak ada penyakit yang tidak sembuh selama kita mau berikhtiar dan berdoa. Yang pertama. Yang kedua, ada pelajaran berharga bahwa seperti yang disampaikan adik Arman tadi, bahwa kondisinya baik-baik saja. Sehat, tanpa gejala, beraktivitas, tanpa ada rasa sakit, tapi ternyata begitu di swab bahwa beliau positif. Ini menunjukkan sama kita bahwa kita tidak boleh terlalu percaya diri kalau kita sehat. Kita harus membalik logika kita. Kalau selama ini kita selalu melihat jangan-jangan dia membawa penyakit. Kita balik logika kita, jangan-jangan kita yang membawa virus. Dengan cara kita membalik logika kita bahwa kita yang membawa virus, membawa penyakit, maka kita yang pertama adalah kita menjaga diri kita. Kita pakai masker, kita mencuci tangan, ya. Kemudian kita melakukan social physical distancing. Kemudian yang kedua, seperti yang pernah saya tulis, COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, bukan menyerang hati dan pikiran. Jadi seharusnya kita tidak boleh kehilangan hati kita, kehilangan sisi kemanusiaan kita, dan kehilangan akal sehat kita dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus jauhi penyakitnya, tapi kita jangan kehilangan sisi kemanusiaan kita. Sekarang adik ini sudah kembali ke Lamuru, kembali ke keluarganya, dan kita berharap masyarakat Lamuru pun menerima beliau, adik kita sebagaimana kita seluruh masyarakat Bone menerima beliau ini. Dan sekali lagi di pundak adik-adik kita santri ini kita serahkan masa depan Islami Kabupaten Bone. Mereka lah yang kelak akan mengajarkan anak-anak kita bagaimana mengaji yang baik, ya, bagaimana beragama yang baik. Mereka adalah aset yang harus kita jaga dan kita tidak jauhi. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat kita semua. Setelah ini kami akan mengantar adik kita bersama Pak Dr. Yusuf, ya. Ya. Jadi setelah ini ada taman Pak Dokter, baru kita pergi mengantar beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Sekretaris Gugus bersama seluruh rekan-rekan gugus tugas, para teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah dengan dinyatakannya rekan kita Arman ini sebagai pasien COVID-19 yang sudah sembuh dan negatif, maka praktis kita di Bone ini masih tersisa 4 kasus positif. Ya. 1 masih dirawat di Rumah Sakit Sinjai dan 3 kita masih isolasi di Rumah Sakit Kendriawaru. Kita berharap di hari-hari ke depan ya semakin banyak ya masyarakat kita yang positif bisa sembuh. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk kelanjutan adik kita Arman ini tetap kita menganjurkan untuk mengisolasi diri 14 hari. Arman, sebagaimana protokol kesehatan yang ada, sehingga betul-betul menjamin jangan terjadi reinfeksi atau infeksi ulang kepada yang bersangkutan. Ya, sekira itu yang bisa sampaikan, dan dengan hasil negatif ini maka kita berharap jangan ada keraguan lagi bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lamurukung, untuk menerima ya Arman sebagai keluarga kita, masyarakat kita untuk seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti mobilan, yang saya di sini. Geteo to na. Geteo lo no lo na. Lo dia. Lo anu, lo jalan Bayangkara. Ya Bayangkara ya. Bayangkara deh, Bayangkara. Duduk sebentar deh. Bayangkara di Tajeng ini. Bayangkara. Maju dulu itu, maju itu. Maju dulu. Maju itu, maju. Biar mobil itu yang maju dulu.
aja sebagus nih. Kita toleh. Bayangkara. Bayangkara nih, Bayangkara lah nanti. Bayangkara. Tapi dia mau singgah itu di Pertamina. Oh siapa? Yang berhasil sembuh asal Bone ini, Pak. Jadi untuk sementara ini pasien yang positif yang dinyatakan sembuh baru Arman ini. Kalau yang sementara dirawat di Sinja itu sampai dengan hari ini masih positif, termasuk juga yang 3 di rumah sakit Tendriawaru ini juga masih positif, dan beberapa hari ke depan ini swabnya bisa negatif atau sembuh. Karena protokoler kesehatan itu nanti dikatakan sembuh itu kalau 2 kali swab negatif terakhir. Sepanjang baru 1 kali itu belum bisa dinyatakan sembuh. Harapannya kepada masyarakat, Pak, terkait kepulangan Arman ini? Harapan kita kepada masyarakat, Arman ini bisa menjadi contoh bahwa yang terinfeksi corona itu ternyata bisa sembuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu harus dihadapi dengan sabar, harus dihadapi mengikuti protokoler kesehatan, ya menjaga imunitas tubuh. Tadi dia bilang dia makan vitamin, kemudian ada olahraganya. Sambil olahraga tadi Arman itu rajin juga beribadah. Kalau beribadah pasti dia berdoa, karena kesembuhan itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita, dan kita minta masyarakat Bone jangan mengucilkan orang yang terinfeksi, apalagi kalau sudah dinyatakan sembuh seperti Ananda Arman tadi. Saya kira begitu.